selama beberapa dekade dengan pendekatan car oriented development, kita menggeser penduduk Jakarta keluar Jakarta. Disiapkan jalan tol masuk ke kota. Harga tanah di Jakarta menjadi mahal. PBB-nya ditingkatkan. Yang tadi diturunkan dalam bentuk apa? Narasi. Kemudian dalam bentuk karya. Ini teman-teman. Tadi saya sampaikan, kami itu mengelola 200.000 orang. Kalau saya memimpin 20 orang, maka 20 orang itu saya berikan tugas satu-satu. A tugasnya ini, B tugasnya ini, C tugasnya ini, satu-satu saya beri tugas. Kenapa? Karena saya memimpin 20 orang. Saya beri tugas satu-satu. Kalau saya memimpin 200 orang, maka saya bikin SOP. Saya bikin struktur organisasi, saya bikin pembagian tugas, lalu saya lakukan manajemen untuk mengelola 200 orang. Tapi kalau saya memimpin 200.000 orang, maka yang dibutuhkan adalah values yang dipegang oleh pemimpin 200 orang, yang dipegang oleh pemimpin 20 orang. Kebayang nggak? Kenapa ini penting? Karena di sini memimpin 200K diterjemahkan oleh orang yang memimpin 200, kemudian diterjemahkan oleh orang yang memimpin 20. Kalau kita tidak punya ini, teman-teman, nanti yang di sini nggak punya guidance. Jadi ketika kembali kepada value tadi, 6 prinsip tadi, kantongin aja dah. Ini kepada yang tadi 1, 2, 3 nih. Maka setara misalnya, begitu menggunakan prinsip setara, semua dinas, semua badan harus mengadopsi prinsip setara dalam kebijakan. Dan dia harus memastikan bahwa ada prinsip maju, prinsip bersatu. Itu semua harus dijalankan sehingga para pemimpin 200 orang bisa menerjemahkan. Nah, itu pegangannya kira-kira. Lalu apa yang dikerjakan? Cara kembali ke slide sebelum itu gimana? Sebelumnya lagi. Nah, tadi saya sebutkan ya 3 masalahnya. 1 car oriented development, 2 under investment basic service, 3 adalah pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Maka solusinya jadi transit oriented development, yang kedua jadi rapid investment in basic service, dan yang ketiga adalah sustainable serhana. Itu serhana di tingkat policy makersnya. Lalu apa terjemahannya? Nih, car oriented development. Maka pembangunan berbasis koridor berubah menjadi pembangunan berbasis distrik. Kalau teman-teman yang sedang studi, Anda coba cek di pergub, saya lupa nomornya, tapi pergub ini keluar di akhir masa jabatan tentang RDTR 31. Pergub 31 tahun masa 31 sih? Lebih, Pak. Oh, 31 ya. 2022. Nah, teman-teman akan menyaksikan bahwa Jakarta itu digeser sekarang itu dari pembangunan berbasis kendaraan bermotor menjadi berbasis transit oriented. Dengan pendekatan ini, maka kami berencana, ini rekaman ini boleh disimpan, mudah-mudahan suatu saat nanti boleh dicek lagi apakah kejadian apa tidak. Apa? Selama beberapa dekade dengan pendekatan car oriented development, kita menggeser penduduk Jakarta keluar Jakarta. Disiapkan jalan tol masuk ke kota. Harga tanah di Jakarta menjadi mahal. PBB-nya ditingkatkan. Lalu penduduk kita digeser keluar. Tanpa, ini sengaja apa tidak kita nggak tahu. Tapi polisinya begitu. Dengan kebijakan tadi, kami ingin mengubah.
bahwa kawasan sekitar stasiun, jumlahnya berapa ya stasiun tadi itu? 80 lebih stasiun di Jakarta. Kita mengizinkan untuk membangun gedung tinggi di radius 800 meter dari stasiun sampai 1,2 radius, maka kita berharap nanti harga properti di Jakarta menjadi lebih murah dalam kota, dan penduduk Jakarta atau orang yang bekerja di Jakarta tidak harus lagi commute 2 jam, 1 jam setengah, tapi mereka ditarik masuk lagi ke Jakarta dengan hunian yang terjangkau, yang dekat dengan kawasan transit di Jakarta di masa yang akan datang. Itu visinya. Yang mengerjakan siapa? Private sector. Karena negara menciptakan pasar. Bagaimana negara menciptakan pasar? Dengan memberikan kelonggaran untuk membangun gedung vertikal. Begitu dibuat vertikal, maka orang mau investasi. Dengan begitu maka terbangun. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah rekayasa mobilitas penduduk tapi jangka panjang. Ini nggak mungkin dirasakan dalam 1-2 tahun ke depan. Tapi kita akan menyaksikan pelan-pelan penduduk Jakarta dikembalikan ke dalam kota. Nah, ini contoh yang kiri. Yang kanan, tentu teman-teman tahu, transportasi yang disintegrasi menjadi terintegrasi. Itu udah tahu lah, Jaklingko itu. Siapa yang sudah pernah pakai? Alhamdulillah. Ini tanya juga deg-degan ini. Kalau Toto yang muncul dengan 1-2, ampun. Ternyata mayoritas pakai ya. Nah, mudah-mudahan ini diteruskan ini. Tapi ini membutuhkan pemasukan dari negara, alokasi anggaran yang cukup serius dari kota untuk bisa membiayai itu. Lalu kepadatan rendah horizontal menjadi kepadatan tinggi vertikal. Itu teman-teman tadi kaitan itu. Lalu prioritas kendaraan bermotor ke prioritas pedestrian. Nah, ini teman sekalian sekarang sudah menjadi hal yang normal. Tapi saya ingat waktu saya baru mulai di Jakarta kemarin, saya itu tanya, apa alat transportasi semua orang punya? Sekarang semua orang tahu jawabnya kaki. Tapi saya ingat di rapat-rapat awal itu, ketika pertanyaan itu diberikan, jawabnya motor. Alat transportasi semua orang punya motor. Tidak, alat transportasi adalah kaki. Tapi yang kita bangun selalu fasilitas untuk roda, tidak fasilitas untuk kaki. Nah, ketika itu dibangun, teman-teman lihatlah proyeknya di beberapa lokasi. Kemudian yang kedua, under investment basic service dan rapid investment basic service. Ini harus diteruskan. Ini nggak bisa selesai cepat. 1, hunian yang terjangkau. Ini harus didorong lebih banyak lagi. Lalu akses kesehatan dan pendidikan. Dan teman-teman sekalian, kita sudah harus mulai sekolah-sekolah dengan desain ramah lingkungan. Kita sudah melakukannya itu net zero mission school, sudah kita bangun beberapa lokasi, nanti boleh jadi penelitian juga, minimnya tenaga kerja dan lain-lain. Yang paling mendasar adalah air bersih. Kalau bisa malah sudah langsung air minum, tapi bukan air bersih saja. Ini basic service yang harus dikerjakan. Dan yang ketiga adalah tentang sustainable development. Ini teman-teman sekalian, kami memandang pengurangan emisi, kemudian pengelolaan air, lalu pengelolaan sampah, pengelolaan ruang hijau, itu bukan sekedar menghilangkan simptomnya, tapi kita harus serius menangani core masalahnya. Nah, di Jakarta kita punya problem ini. Jadi kalau kita mau attract global talents, maka ini harus dibereskan dengan agak serius. Pengalaman kami wujudkan nih dalam bentuk strategi 1, 2, 3. Nanti ini bisa dibaca aja, karena kalau dijelaskan satu-satu di sini agak terlalu panjang. Kan ini presentasi diskusi, bukan defense. Kalau defense harus kerjaan lebih panjang lagi.